Salam salam sejahtera, jumpa lagi dan saya Rantian dari penyuluh Kemenak Kanwil Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Kecamatan Bukit Batu. Apa kabar saudara yang ada di sana dan saudara yang ikuti siaran kami dalam Kalawa Channel? Hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang ajakan juru selamat bagi saudara yang berada di penjara, khususnya penjara perempuan. Apapun keadaan saudara hari ini, yakinlah bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 25 sampai 31. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi hari ini saudara, ajakan juru selamat Tuhan kepada kita, apapun menjadi masalahmu, problemamu, mari kita datang dan meresponi kebenaran firman Tuhan. Khususnya bagi saudara-saudara, para wanita yang berada di LP pada hari ini, saya percaya keadaan saudara, Alkitab mencatat, ketika kita datang pada Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Manusia, dunia sosial boleh menghakimi saudara dan saya. Artinya, memang kita telah pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi saya percaya ketika kita datang pada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kita tidak melakukannya lagi, Tuhan menerima kita apa adanya. Walaupun kadang penghakiman manusia, penghakiman sosial itu sungguh berat dan menyakitkan. Dan itulah segala risiko dan tantangan yang harus kita hadapi. Mari saudaraku, yang pertama Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Apapun keberadaan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat hal-hal Tuhan nyatakan bagi orang kecil. Jadi orang kecil itu adalah kita yang merasa tidak punya apa-apa, kita yang tidak punya kekuatan, dan kita dalam satu keadaan atau kondisi tertekan. Tapi hari ini Alkitab mencatat semuanya Tuhan nyatakan bagi orang kecil, bahwa kita punya Bapa yang besar. Di hari ini, apapun yang saudara jalani dan alami, bersyukur dengan pertolongan dan anugerah Tuhan bahwa semuanya baik untuk mendidik saudara dan saya. Yang kedua, ajakan Tuhan adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua ya, kita datang pada Tuhan saudara, membawa beban permasalahan kita. Ketika kita datang pada Tuhan, salah satunya dalam doa, dalam permohonan kita bawa beban dan masalah. Seringkali beban itu kita taruh di kaki Tuhan. Namun setelah kita berdoa, kita mengingat lagi masalah itu, namanya kita tidak meletakkan beban kita kepada Tuhan. Jadi hari ini apa beban dan permasalahan saudara, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan kita kekuatan apapun keadaanmu. Bagaimanapun keadaan, yakinlah bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Mari para perempuan, para wanita yang berada di dalam penjara pada hari ini, tetap arahkan pandangan, tetap arahkan pengharapanmu. Saya percaya ada rencana Tuhan yang besar, ada maksud Tuhan yang besar. Sekalipun mungkin hukumanmu 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, tapi semuanya baik. Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik karakter kita. Yang ketiga, kita mencatat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ada dua sifat Tuhan Yesus, itu lemah lembut dan rendah hati. Kalau lemah lembut ini berbicara bukan berarti orangnya harus lemah gemulai, harus rupawan, harus kata orang itu kemayu, bukan seperti itu. Lemah lembut dalam arti pengertian, ketika firman disampaikan, ketika teguran dan lain sebagainya, tidak mengeraskan hati. Saudaraku yang terkasih, memang ketika teguran disampaikan itu sakit, tapi saya percaya itu manis dan baik. Ketika hukuman, penghakiman disampaikan itu sakit saudara, bukan enak.
Tapi saya percaya ujungnya manis. Dalam menjalani prosesnya memang menyakitkan dan sakit. Saya berbicara karena saya sudah mengalaminya dan saya bisa berbagi kepada saudara. Lemah lembut bukan berarti tidak bisa tegas, bukan berarti tidak bisa menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Rendah hati sepanjang hidup saudara. Saya percaya ketika saudara di dalam sana ada banyak hal, perkara, proses yang membuat kita untuk lebih rendah hati lagi. Saya pun dalam kehidupan juga belajar dalam proses kerendahan hati. Ada banyak hal yang kita selalu belajar seperti karakter Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Dan ya Tuhan izinkan Allah kita harus memikul kuk, beban yang Tuhan taruh. Alkitab mencatat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kadang kita merasa bahwa kita sendiri yang menanggung beban. Ada satu ilustrasi, 2 orang berjalan di pantai. Satu ketika dia cuma melihat, cuma ada 1 telapak kaki. Dia tanya, Tuhan, kenapa cuma ada sepasang telapak kaki? Tuhan menjawab, anakku, sesungguhnya ketika engkau dalam masalah, dalam permasalahan, beban, dan problema, aku menggendong kamu. Itu adalah telapak kakiku, anakku. Jadi engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu susah dan tidak perlu merasa berat. Yang menyusahkan kita adalah pikiran kita, saudara. Mari hari ini para wanita, engkau yang berada di dalam sana, tetap arahkan pandangan dan harapanmu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.